Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah. Kau tidak punya pilihan. Chen Ping menatap Chen Wanxing dan melihat wajahnya dipenuhi air mata, dan dia berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Lalu dia menatap keenam tetua itu, yang masing-masing memiliki ekspresi dingin dan mata yang dipenuhi keserakahan dan niat membunuh. Akhirnya, dia menatap Chen Tiangang dan perlahan berkata, "Tuan Chen, saya ada pertanyaan. Menjelaskan, kamu memang tidak pernah berniat untuk bekerja sama denganku sejak awal, kan?" Chen Tiangang terdiam sejenak, lalu mengangguk jujur, "Tidak buruk." Lah berdiri dengan tangan di belakang punggung, nada suaranya tenang, "Tuan Muda Chen, Anda dicari oleh kuil, seorang penjahat dengan hadiah buronan sebesar 50.000 botol cairan abadi. Meskipun keluarga Chen saya memiliki pengaruh, kami tidak cukup bodoh untuk menyinggung kuil demi Anda." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tetapi kau memiliki garis keturunan naga emas dan dapat memasuki kolam naga, yang merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh keluarga Chen-ku. Karena itu, kami membuat rencana ini. Aku akan menyuruhmu masuk ke kolam naga dan mengambil harta karun itu. Kemudian, aku akan menggunakan kalung itu untuk mengendalikanmu dan memaksamu menyerahkan harta karun tersebut." Akhirnya, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maknanya sudah jelas. Akhirnya, Chen Ping diserahkan ke kuil sebagai imbalan atas hadiah berupa 50.000 botol cairan keabadian. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah mendengar itu, senyum Chen Ping semakin lebar. "Tuan Chen, sungguh rencana yang brilian. Sungguh, rencana yang brilian." Dia menatap Chen Wanxing dan melihat bahwa wanita itu gemetaran seutuhnya dan wajahnya sepucat kertas. "Chen Wanxing," panggilnya dengan nada tenang, "apakah kau juga berpikir begitu?" Chen Wanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi air mata. "Tidak, tidak." Suaranya bergetar, "Tuan Muda Chen, saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ayah dan yang lainnya." "Wanxing." Chen Tiangang menyela perkataannya, nadanya tegas, "Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, apalagi yang ingin kau katakan? Kau adalah putri sulung keluarga Chen, dan segala sesuatu harus dilakukan demi kepentingan terbaik keluarga Chen." Chen Wanxing menoleh menatap ayahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Ayah, kau memanfaatkan aku. Kau menyuruhku untuk bernegosiasi kerjasama dengan Chen Ping, kau menyuruhku untuk memborgolnya. Kau telah memanfaatkan aku dari awal sampai akhir." Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah. "Wanxing, saya sedang mempertimbangkan kepentingan keluarga Chen." "Mempertimbangkan kepentingan keluarga Chen." Chen Wanxing tersenyum getir. "Bagaimana dengan Chen Ping? Dia membantu kita masuk ke sarang naga, dia tidak melakukan kesalahan apapun pada kita. Dan beginilah cara kita memperlakukannya." "Wanxing," kata Chen Tiangang dengan suara berat, "kau terlalu naif. Dia adalah buronan kuil. Jika kita melindunginya, kita malah membuat musuh kuil. Apakah fondasi keluarga Chen yang telah berusia 1000 tahun akan hancur di tangan orang luar?" Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. "Tapi kami sudah berjanji padanya, kami berjanji untuk melindunginya." "Apa arti janji lisan?" tanya Chen Tiangang dengan tenang. "Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak mempedulikan hal-hal sepele." Chen Wanxing terkejut. Melihat ayahnya dan 6 tetua berwajah dingin itu, dia tiba-tiba merasa bahwa orang-orang ini sangat asing baginya.
Apakah ini masih keluarga Chen tempat dia dibesarkan? Apakah ini masih ayah yang sama yang mengajarkannya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan saleh? Dia menoleh dan menatap Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana, mengenakan kalung sialan itu di lehernya. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Namun matanya dingin. Udara dingin itu membuat Chen Wanxing merinding. Tuan Muda Chen, dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Chen Ping menatapnya dan berkata dengan tenang, Nona Chen, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya yakin Anda tidak mengetahui situasinya. Chen Wanxing terkejut. Chen Ping melanjutkan, kecemasanmu barusan tidak mungkin dibuat-buat. Lagi pula, mengingat kepribadianmu, jika kau benar-benar ingin menyakitiku, kau tidak akan berakting begitu meyakinkan. Dia tersenyum, senyum yang getir. Sayang sekali kau punya ayah yang baik. Air mata menggenang di mata Chen Wanxing. Chen Tiangang sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Tuan Muda Chen, cukup omong kosongnya. Serahkan harta karun kolam naga, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba bergerak. Dia tidak menyerang Chen Tiangang atau tetua manapun. Sebaliknya, dia melesat pergi dan bergegas keluar dari lembah. Mencoba lari, tetua berwajah merah itu mencibir, melangkah maju, dan menghalangi jalan Chen Ping. Dia mengangkat tangannya dan menghantam kepala Chen Ping dengan angin yang berdesir. Serangan telapak tangan ini merupakan serangan kekuatan penuh dari puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Tatapan Chen Ping menajam, dan kekuatan garis keturunannya melonjak liar di dalam dirinya. Meskipun kekuatan spiritualnya ditekan hingga 30% oleh kalung itu, kekuatan fisiknya masih utuh. Bukannya mundur, dia malah pergi menemuinya. Terjadi baku hantam, ledakan, kepalan tangan dan telapak tangan berbenturan, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Tetua yang wajahnya memerah itu terhuyung dan mundur 3 langkah. Chen Ping terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah, darah menetes dari sudut mulutnya. Tingkat pemahamannya terlalu rendah. Bahkan dengan garis keturunan naga emas, sulit untuk menjembatani kesenjangan besar antara immortal tingkat 2 puncak dan immortal tingkat 9 puncak, terutama dengan penekanan dari kalung tersebut. Tuan Muda Chen, Chen Wanxing berseru kaget dan hendak bergegas menghampiri. Wanxing, Chen Tiangang meraihnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Chen Wanxing meronta-ronta dengan putus asa. Kau tidak bisa melakukan ini padanya. Beraninya kau. Chen Tiangang menamparkan wajahnya. Memukul. Sebuah tamparan keras terdengar, dan Chen Wanxing terhuyung saat terkena. Separuh pipinya langsung memerah dan bengkak. Dia menutupi wajahnya dan menatap kosong ke arah ayahnya. Wajah Chen Tiangang memucat, kau akan menentang keluarga Chen demi orang luar. Chen Wanxing tidak berbicara, tetapi air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Di sana, Chen Ping sudah bangkit dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Chen Tiangang, matanya penuh ejekan. Tuan Chen, sungguh didikan yang luar biasa. Anda bahkan memukuli putri Anda sendiri. Cek-cek. Chen Tiangang menatapnya dingin, kau akan segera mati, dan kau masih keras kepala. Dia melambaikan tangannya, tangkap dia. Keenam tetua itu melangkah maju dan mengepung Chen Ping.
Chen Ping melihat sekeliling dan melihat 6 immortal tingkat atas di peringkat ke-9 dan 1 immortal sejati di peringkat pertama. Namun, karena adanya pembatasan yang diberikan oleh kalung itu, dia hanya mampu mengerahkan 70% dari kekuatannya. Pertarungan ini tidak mungkin dimenangkan. Namun Chen Ping bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu ajal menjemputnya. Ingin harta karun kolam naga. Dia tiba-tiba tertawa. Kalau begitu, datang dan ambillah. Begitu selesai berbicara, dia melesat dan bergegas menuju titik terlemah dalam pengepungan. Disitulah letak sesepuh berambut putih itu. Tetua berambut putih itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan telapak tangan. Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, melainkan menerima pukulan itu secara langsung, sambil Otno Fremeno melayangkan pukulan ke wajah tetua berambut putih itu. Bang! Chen Ping terlempar ke belakang lagi, menyebabkan 3 tulang rusuknya patah. Namun, pria tua berambut putih itu juga terdorong mundur oleh pukulannya, sehingga membuka celah. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan, dengan kecepatan kilat, bergegas keluar melalui celah tersebut. Mengejar, Chen Tiangang berteriak dingin, dan ke-6 tetua mengejarnya. Chen Ping dengan panik mengerahkan kekuatan spiritualnya, mati-matian mencoba melarikan diri keluar dari lembah itu. Kalung di lehernya berkedip-kedip dengan cahaya merah yang menyeramkan, terus-menerus menekan aliran energi spiritualnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia merasakan energi spiritualnya terkuras. Tapi dia tidak bisa berhenti. Berhenti berarti mati. Di luar lembah, 30 pengawal keluarga Chen sudah dalam keadaan siaga tinggi. Melihat Chen Ping bergegas keluar, mereka semua menyerang sekaligus, melepaskan rentetan berbagai mantra. Tatapan Chen Ping menajam, dan dia menggertakkan giginya lalu menyerbu ke depan. Bum bum bum, kekuatan sihir itu meledak di tubuhnya, meninggalkannya berlumuran darah. Namun dia tidak berhenti, meskipun berisiko cedera, dia menerobos pengepungan para penjaga. Chen Ping, terdengar suara terkejut dari belakang Chen Wanxing. Chen Ping tidak menoleh ke belakang dan terus berlari. Tiba-tiba, sesosok muncul dari langit dan menghalangi jalannya. Chen Tiangang, tokoh-tokoh kuat dari alam abadi sejati akhirnya bergerak. Chen Ping berhenti dan menarik napas. Lah berlumuran darah dan memiliki banyak luka. Namun ia tetap berdiri dan tidak jatuh. Chen Tiangang menatapnya, secercah kekaguman terpancar di matanya. Tuan Muda Chen, Anda memang luar biasa. Di peringkat kedua alam abadi atas, Anda berhasil menembus pengepungan 6 tetua peringkat 9 dan bahkan menerobos blokade 30 penjaga. Kekuatan dan tekad seperti itu tak tertandingi sepanjang hidup saya. Dia terdiam, nada suaranya berubah dingin. Tapi hanya sampai di situ saja. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Serangan telapak tangan ini adalah serangan habis-habisan dari seorang yang benar-benar abadi. Bahkan sebelum serangan telapak tangan itu tiba, Chen Ping sudah bisa merasakan tekanan yang mengguncang bumi. Darah dan kinya bergejolak, dan tulang-tulangnya berderak, seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping kapan saja. Namun dia tetap tidak terjatuh. Dia mengangkat kepalanya, menatap tangan yang mendekat, matanya dipenuhi dengan sikap menantang. Apakah aku akan mati? Tidak. Bagaimana mungkin Chen Ping meninggal di sini? Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia masih perlu menemukan Lin Si, dia masih perlu menemukan rekan-rekannya, dan dia masih
Berhenti. Dengan teriakan tajam, sesosok tubuh bergegas mendekat dan menghalangi jalan Chen Ping. Chen Wanxing. Chen Tiangang menghentikan tangannya pada saat terakhir, tetapi kekuatan telapak tangannya membuat Chen Wanxing terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. "Wanxing," seru Chen Tiangang dengan kaget dan marah, "apakah kau sudah gila?" Chen Wanxing bangkit, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi dia berdiri tegak di depan Chen Ping. "Ayah, kau tidak bisa membunuhnya." Wajah Chen Tiangang memucat, minggel. "Aku tidak akan mengizinkannya." Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. "Ayah, aku menerima bahwa ayah telah berbohong dan memanfaatkan aku. Tapi ayah tidak bisa membunuhnya. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah." Chen Tiangang mencibir, "Dia dicari oleh kuil, dan kau menyebut itu tidak bersalah. Itu urusan antara dia dan kuil." Chen Wanxing berteriak, "Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen kami. Dia telah membantu kami, dan kami ingin membunuhnya. Ini sama saja membalas kebaikan dengan permusuhan." Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. "Wanxing, ini yang terakhir kalinya, minggir." Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang pendek dari lengan bajunya, dan menempelkannya ke lehernya. "Ayah, jika ayah melangkah maju lagi, aku akan mati di hadapan ayah." Pupil mata Chen Telangang menyempit. Keenam tetua itu juga terkejut. "Wanxing," teriak Chen Tiangang dengan tergesa-gesa, "apa yang kau lakukan? Turunkan pedangmu." Air mata mengalir deras di wajah Chen Wanxing, namun dia menggenggam pedang pendek itu erat-erat. Mata pedang sudah menggores kulitnya, darah mengalir di lehernya. "Ayah, aku selalu mendengarkanmu sejak kecil. Jika kau ingin aku berlatih, aku berlatih. Jika kau ingin aku mengadakan kontes bela diri untuk mencari suami, aku mengadakannya. Jika kau ingin aku menipu Chen Ping, aku melakukannya." Suaranya bergetar, "Tapi kali ini, kumohon lepaskan dia. Ini permohonan terakhirku." Chen Tiangang menatapnya, ekspresi rumit terlintas di matanya. Kemarahan, patah hati, dan sedikit rasa tak berdaya. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara perlahan. "Letakkan pedangmu, dan aku akan membiarkannya pergi." Chen Wanxing terkejut, "Benarkah?" Chen Telangang mengangguk, "Saya, Chen Telangang, menepati janji saya." Chen Wanxing ragu sejenak, lalu perlahan meletakkan pedang pendek itu. Tepat saat itu, Chen Tiangang tiba-tiba bergerak. Dia menunjuk dengan satu jari, dan semburan energi menghantam pergelangan tangan Chen Wanxing. Pedang pendek itu terlepas dari tangannya, dan Chen Wanxing berteriak kaget. Dia meraihnya dan menariknya ke belakangnya. "Tangkap dia," kata Chen Tiangang dingin. Keenam tetua itu kembali mengepung mereka. Chen Ping melihat pemandangan ini dan tiba-tiba tersenyum. Senyum itu penuh dengan sarkasme. "Patriark Chen, Anda benar-benar menepati janji." Ekspresi Chen Tiangang tetap tidak berubah, semua hal diperbolehkan dalam perang. "Tuan Muda Chen, terimalah takdirmu." Chen Ping tidak berbicara, tetapi hanya menatap Chen Wanxing. Chen Wanxing ditahan oleh Chen Tiangang dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya sambil air mata mengalir di wajahnya. "Tuan Muda Chen, maafkan saya." Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Nona Chen, tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah Anda." Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba meraung ke langit. Mengaum.
Raungan naga keluar dari mulutnya. Kekuatan raungan naga itu beberapa kali lebih kuat daripada saat pengujian sebelumnya. Cahaya keemasan menyembur dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan naga emas bercakar 5 di belakangnya. Hantu itu meraung ke langit, kekuatan naganya menyapu ke segala arah. Chen Ping memanfaatkan kesempatan yang singkat ini dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Keenam tetua itu tercengang oleh kekuatan naga yang tiba-tiba muncul dan membeku. Aura dirinya melonjak liar pada saat itu. Merusak. Dengan teriakan keras, kerah di lehernya terbuka dengan bunyi krek. Terobosan mendadak ini memungkinkan dia untuk membebaskan diri dari beberapa ikatan kalung tersebut. Ekspresi Chen Tiangang berubah, tidak bagus. Hentikan dia. Namun, sudah terlambat. Sosok Chen Ping melesat, berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia melesat ke kejauhan. Dia melarikan diri. Dengan tubuh penuh luka dan amarah yang tak terkendali, dia melarikan diri. Chen Tiangang ingin mengejar, tetapi jalannya terhalang oleh bayangan naga emas bercakar 5. Sosok hantu itu hanya ada selama 3 tarikan napas sebelum lenyap tanpa jejak. Namun, 3 tarikan napas sudah cukup. Saat Chen Tiangang berhasil menembus bayangan ilusi tersebut, Chen Ping telah menghilang ke dalam pegunungan dan hutan. Kejar dia, katanya dengan suara berat. Dia terluka parah, dia pasti tidak pergi jauh. Keenam tetua menerima perintah tersebut dan, bersama 30 pengawal, mengejar Chen Ping ke arah tempat dia melarikan diri. Chen Tiangang berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Dia berbalik dan menatap Chen Wanxing. Chen Wanging ambruk ke tanah, wajahnya berlinang air mata, namun sedikit senyum masih tersenama. Dia melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri. Sebuah emosi aneh dan tak terlukiskan muncul di hati Chen Wanxing. Apakah ini melegakan? Apakah ini kebahagiaan? Atau sesuatu yang lain? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bahagia. Chen Tiangang berjalan menghampirinya dan menatapnya dari atas. Wanxing, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Chen Wanxing mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya, matanya tidak menunjukkan rasa takut, hanya ketenangan. Ayah, putrimu hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Chen Tiangang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menghela napas. Bawa dia kembali dan kurung dia di aula leluhur. Dia tidak boleh keluar tanpa perintahku. 2 penjaga melangkah maju dan mengangkat Chen Wanxing. Chen Wanxing tidak melawan, tetapi hanya menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Ayah, cepat atau lambat kau akan menyesali ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Chen Tiangang berdiri di sana, memperhatikan sosoknya yang pergi, terdiam lama. Apakah kamu menyesalinya? Mungkin, namun demi keluarga Chen, dia tidak menyesal. Chen Ping berlari-lar, tak berani berhenti. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berlari, hanya saja langit berubah dari siang menjadi senja, lalu dari senja menjadi malam. Lah berlumuran darah, mengalami 3 tulang rusuk patah, lengan kiri retak, dan cedera internal yang parah. Seandainya bukan karena tekadnya yang pantang menyerah, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Akhirnya, dia berhenti di sebuah gua terpencil. Dia ambruk ke tanah, terengah-engah, lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Ramuan itu masuk ke perutnya, berubah menjadi arus hangat yang perlahan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Chen Ping bersandar di dinding gua,
menutup matanya, dan mengingat kembali semua yang terjadi hari itu. Chen Tiangang, keluarga Chen, sangat bagus. Dia mencatat utang ini, dan kerah itu. Dia menyentuh lehernya, kerah itu masih ada, tetapi retakan di atasnya bahkan lebih besar. Terobosan yang baru saja Larai memungkinkannya untuk menembus sebagian penindasan, tetapi hal ini belum sepenuhnya hancur. Pembatasan penguncian roh masih berlaku, begitu pula pembatasan pelacakan. Chen Tiangang mampu menentukan lokasinya dengan menggunakan cincin ini. Tatapan Chen Ping menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di kerah, menyalurkan kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk menghancurkannya secara paksa. Namun begitu dia mengaktifkannya, rune pada kalung itu berkedip hebat, dan kekuatan pengikat yang lebih kuat muncul, hampir mencekiknya. Tidak, Anda tidak bisa memaksakan ini. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk menghancurkannya. Karena kita belum bisa menghancurkannya sekarang, mari kita simpan saja. Namun kita harus meninggalkan kota Yunxian sesegera mungkin. Dia berdiri, berjalan ke pintu masuk gua, dan melihat keluar. Malam itu gelap gulita dan pegunungan serta hutan-hutan sunyi. Di kejauhan, cahaya api yang redup berkelap-kelip, itu adalah keluarga Chen yang mengejamnya. Chen Ping mencibir, dan dengan sekejap, menghilang ke dalam malam. 1 jam kemudian, di sebuah halaman terpencil di sebelah barat kota Yunxian. Chen Ping memanjat tembok dan mengetuk pintu sebuah ruangan dengan perlahan. Wei Hao. Suara-suara cemas terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka, dan Ming Li mengintip keluar. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, dia dengan cepat menariknya masuk ke dalam rumah. Tuan Chen, bagaimana Anda bisa terluka seperti ini? Seru Ming Li dengan terkejut. Liu Qianqian juga keluar dari ruangan dalam. Ketika melihat Chen Ping berlumuran darah, ekspresinya berubah. Chen Ping melambaikan tangannya, jangan bertanya lagi, kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Ming Li dan Liu Qianqian saling bertukar pandang, tidak bertanya lebih lanjut, dan segera mulai berkemas. Sesaat kemudian, ketiganya meninggalkan halaman dan menghilang ke dalam malam. Kota Yunxian, rumah Chen. Di dalam aula leluhur, Chen Wanxing berlutut di depan prasasti leluhur, wajahnya tenang. 2 penjaga berjaga di luar pintu, tak pernah meninggalkan sisi pintu itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Chen Wanging mendongak dan melihat 3 sosok berpakaian jubah hitam berjalan masuk dari luar pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat. Matanya panjang dan sipit, dengan cahaya merah gelap samar yang berkedip di pupilnya. Auranya aneh, memiliki keagungan seekor naga sekaligus hawa dingin yang tak terlukiskan. Pupil mata Chen Wanging menyempit. Orang ini memiliki aura seekor naga. Tetapi, ini bukan sepenuhnya energi naga. Aura yang mencekam itu membuat bulu kuduknya merinding. Nona Chen, pria parubaya itu berbicara dengan suara serak, saya Long Mo, seorang utusan dari klan naga surgawi. Chen Wanxing merasakan merinding di punggungnya. Klan naga surgawi, apakah naga benar-benar masih ada? Di belakang Long Mo berdiri 2 pria lain, juga mengenakan jubah hitam, satu bertubuh kekar dan yang lainnya berwajah menyeramkan. Mereka pun memancarkan aura yang menakutkan. Chen Wanxing berdiri, menatap mereka, dan tidak mengatakan apapun. Long Mo tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Nona Chen,
tidak perlu gugup. Kami datang ke sini untuk orang yang memasuki kolam naga. Jantung Chen Wanxing berdebar kencang, tetapi wajahnya tetap tenang. Siapakah kamu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Long Mo menggelengkan kepalanya, Nona Chen, tidak perlu berpura-pura. Kami tahu bahwa keluarga Chen Anda menemukan kolam naga dan mengadakan kontes bela diri untuk mencari suami yang dapat mewarisi garis keturunan klan naga. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, awalnya kami berencana menunggu sampai orang itu keluar dari kolam naga sebelum menghubunginya. Tanpa diduga, dia menatap Chen Wanxing, sedikit rasa geli terpancar di matanya. Ayahmu benar-benar menyerangnya. Dan dia bahkan membiarkannya melarikan diri. Ekspresi Chen Wanxing tetap tidak berubah, apakah dia berhasil melarikan diri atau tidak, itu bukan urusan saya. Long Mo tersenyum. Tawa itu terdengar mengganggu dan tidak menyenangkan. Nona Chen, bukan itu yang Anda katakan saat menyelamatkannya. Hati Chen Wanxing mencekam. Apakah mereka melihatnya? Long Mo sepertinya bisa membaca pikirannya dan berkata dengan tenang, kami telah mengamati dari balik bayangan. Kau berdiri di depan ayahmu, mengancam akan bunuh diri, dan membiarkan orang itu pergi. Kami melihat semua itu. Dia melangkah maju, menatap Chen Wanxing, Nona Chen, beritahu kami, di mana orang itu. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Long Mo menghela napas, Nona Chen, mengapa repot-repot? Kami adalah utusan klan naga langit. Kami mencari orang itu demi klan naga, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen Anda. Asalkan Anda memberitahu kami keberadaannya, kami dapat meminta ayah Anda untuk mengizinkan Anda pergi. Chen Wanxing mencibir, karena kalian telah mengamati dari balik bayangan, mengapa kalian tidak mengejar mereka sendiri? Long Mo menggelengkan kepalanya, dia memiliki aura ras naga, tetapi kita tidak dapat merasakan lokasi tepatnya. Dia pasti memiliki semacam harta karun untuk menyembunyikan auranya. Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing, tapi kau berbeda. Kau telah berhubungan dengannya, dan aromanya masih melekat padamu. Selama kita menggunakanmu sebagai pemandu, kita bisa menemukannya. Ekspresi Chen Wanxing berubah. Long Mo mengulurkan tangan dan meraihnya. Chen Wanxing mundur selangkah, tetapi dihentikan oleh dua peri jaga di belakangnya. Nona Chen, mohon kerjasamanya, kata Long Mo sambil tersenyum. Ini akan cepat dan tidak akan menyakitkan. Tangannya bertumpu di bahu Chen Wanxing. Sebuah kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya, dan Chen Wanxing gemetar seolah-olah sesuatu telah merasukinya. Perasaan itu dingin, busuk, dan menjijikkan. Dia memejamkan mata, menggertakkan gigi, dan tetap diam. Sesaat kemudian, Long Mo menarik tangannya, alisnya sedikit mengerut. Aneh, cara dia menyembunyikan keberadaannya lebih kuat dari yang kuduga. Aku hanya bisa merasakan arah umum. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Chen Wanxing. Nona Chen, Anda sangat berani. Tetapi terkadang, keberanian bisa membuat Anda mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, dia dan dua anak buahnya menghilang ke dalam malam. Chen Wanxing ambruk ke tanah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan itu barusan, itu energi iblis. Para utusan naga yang disebut-sebut ini diselimuti energi iblis. Mereka adalah pengkhianat naga. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Chen Wanxing.
Chen Ping, hati-hati. Dalam kegelapan malam, Chen Ping dan dua rekannya bergegas melewati pegunungan. Tiba-tiba, Chen Ping berhenti di tempatnya, alisnya berkerut. "Ada apa?" tanya Ming Li. Chen Ping menyentuh kerah di lehernya. "Benda ini bergelar." Ekspresi Ming Li berubah, "Mereka sudah menyusul kita." Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Saya tidak yakin. Tapi kita harus mempercepat prosesnya." Ketiganya mempercepat langkah mereka dan menuju ke pinggiran kota Yunxian. Di belakang mereka, tiga sosok gelap melaju cepat menembus kegelapan malam. Pemimpinnya adalah Long Mo. Dia memejamkan matanya, merasakan aura yang samar, hampir tak terlihat. Di sana, dia membuka matanya dan menunjuk ke suatu arah. Dia ada di arah sana. Ketiganya berkedip dan mengejar ke arah itu. Malam mulai tiba. Sebuah aksi kejar-kejaran sedang berlangsung. Rumah Chen, aula leluhur. Chen Wanging berlutut di depan prasasti leluhur, menatap nama-nama leluhurnya, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Sekarang dia tidak tahu apakah dia telah melakukan hal yang benar. Yang dia tahu hanyalah dia tidak ingin Chen Ping mati. Orang itu, meskipun tak tahu malu, meskipun belak-belakan, meskipun dia selalu mengatakan ingin tidur dengannya. Tapi dia tidak buruk. Dia membantu keluarga Chen, tetapi hampir dibunuh oleh mereka. Dan dia adalah kaki tangan. Chen Wanxing memejamkan matanya, dan tatapan mata Chen Ping sebelum dia pergi terlintas dalam benaknya. Tatapan matanya sangat dingin. Namun ketika aku menatapnya, ada sedikit kehangatan. Dia berkata, "Nyonya Chen, tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah Anda." Dia tidak menyalahkannya. Meskipun dia berbohong padanya, meskipun dia hampir menyebabkan kematiannya di sini, dia tidak menyalahkannya. Chen Wanxing membuka matanya, pandangannya kabur karena air mata. "Chen Ping," dia bergumam, "kau harus hidup." Chen Ping dan dua rekannya telah melarikan diri di pegunungan selama 2 jam. Langit berubah menjadi putih pucat, fajar mulai menyingsing. Tembok kota Yunxian sudah terlihat di kejauhan. Begitu mereka meninggalkan kota dan memasuki hutan belantara, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan. "Cepat," bisik Chen Ping. Ketiganya mempercepat langkah mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Tiba-tiba, ekspresi Chen Ping berubah. Di belakang mereka, 3 aura mendekat dengan cepat. Aura itu, energi naga. Tidak, masih ada yang lain. Ini adalah energi iblis. Tatapan Chen Ping menajam. Apakah ada pengkhianat di antara para naga? "Mereka datang," katanya dengan suara berat. Ekspresi Ming Li dan Liu Qian berubah. "Kalian duluan," kata Chen Ping. "Aku akan memimpin mereka." "Tuan Chen," seru Ming Li dengan tergesa-gesa, "Anda terluka seperti ini." "Berhenti bicara omong kosong." Chen Ping memotong perkataannya. "Aku dipasangi kalung pelacak, mereka bisa melacak lokasiku. Jika kau ikut denganku, kau hanya akan ikut terlibat." Dia memandang mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua pergilah keluar kota terlebih dahulu dan tunggu aku di tanah tandus. Jika aku belum tiba dalam 3 hari, pergilah ke tanah suci cahaya. Kalian tidak perlu menungguku." Ming Li hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Liu Qian menghentikannya. "Tuan Muda Chen, jaga diri baik-baik." Chen Ping mengangguk, lalu berbalik dan berlari ke arah lain. Di belakang mereka, 3 sosok gelap melaju ke arah mereka. Long Mo membuka matanya, senyum tersungging di bibinya.
Dia putus dengannya. Dia mengejar yang memakai kalung. Ketiganya berbalik dan mengejar Chen Ping. Chen Ping melarikan diri dengan panik, luka-lukanya semakin parah. Tapi dia tidak bisa berhenti. Berhenti berarti kematian. Di belakang mereka, 3 aura semakin mendekat. Dia dapat merasakan bahwa ketiganya setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Terlebih lagi, aura mereka aneh, memiliki keagungan ras naga dan kekuatan mengerikan dari energi iblis. Mereka tidak mudah dihadapi, namun, tidak ada rasa takut di mata Chen Ping. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berlari. Fajar menyingsing. Sinar matahari keemasan menyinari bumi. Tembok kota Yunxian kini sudah dalam jangkauan. Asalkan kita berhasil menerobos gerbang kota. Tiba-tiba, 3 sosok turun dari langit dan menghalangi jalannya. Long Mo berdiri di tengah, dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda Chen, Anda berlari cukup cepat. Chen Ping berhenti dan menatap ketiga orang di depannya, lalu tiba-tiba tersenyum. Kalian bertiga mengejarku sepanjang malam, terima kasih atas kerja keras kalian. Long Mo mengangkat alisnya, apa kau tidak takut? Chen Ping menggelengkan kepalanya, apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, hanya kematian. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu ketiga pria itu, namun, sebelum saya meninggal, saya punya pertanyaan. Long Mo mengangguk, tanyakan. Chen Ping menatap mereka dan berkata, dengan mengucapkan setiap kata dengan jelas, siapa kalian? Mengapa kalian mengejar saya? Long Mo tersenyum. Senyum itu mengerikan dan menyeramkan. Kami adalah utusan dari klan naga surgawi. Dia melangkah maju, auranya melonjak, memiliki kekuatan naga dan energi iblis sekaligus. Adapun alasan mengapa aku mengejarmu. Dia menatap Chen Ping, dengan kilatan keserakahan di matanya. Karena garis keturunan Kaisar Naga ada dalam dirimu, kami bertekad untuk membawamu pergi. Tatapan Chen Ping menajam. Garis keturunan Kaisar Naga. Orang-orang ini memang datang untuk ini. Long Mo melanjutkan, Tuan Muda Chen, Anda memiliki garis keturunan Kaisar Naga dan seharusnya menjadi penguasa klan naga saya. Sayang sekali Anda terlalu lemah. Dia menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Orang biasa tidak bersalah. Tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan. Anda harus memahami prinsip ini. Chen Ping menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Saya mengerti. Tentu saja saya mengerti. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapannya tenang, jadi, kau akan membunuhku, atau menangkapku. Long Mo berpikir sejenak dan berkata, awalnya aku berencana menangkapmu hidup-hidup. Tapi kau terlalu cepat, tidak praktis untuk membawamu bersamaku. Jadi, dia mengangkat tangannya, bola cahaya merah gelap mengembun di telapak tangannya, kita bunuh saja dia. Soal garis keturunan, mengambilnya secara langsung sama saja. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan darahnya melonjak di dalam dirinya. Sesosok naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan kekuatan spiritualnya ditekan, Chen Ping bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ayo, hadapi. Dia menatap ketiga orang di depannya, matanya dipenuhi dengan sikap menantang. Coba lihat apa yang mampu kalian, para pengkhianat ras naga, lakukan. Secercah kekaguman terpancar di mata Long Mo, kau punya pendirian. Sayang sekali, sebelum selesai berbicara, dia melesat ke depan dan bergegas menuju Chen Ping.
Cahaya merah gelap memancar di waktu fajar. Chen Ping pergi untuk menyambutnya. Bayangan naga emas bertabrakan dengan cahaya merah gelap. Ledakan, deru yang memekakkan telinga mengguncang langit. Chen Ping terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berusaha untuk bangun, tetapi memuntahkan seteguk darah. Selisihnya terlalu besar. Seorang kultivator alam abadi tingkat atas tingkat 2 puncak melawan 3 kultivator alam abadi tingkat 9. Tanpa kalung yang menahannya, Chen Ping sama sekali tidak takut. Namun kini, setelah dikalahkan oleh keluarga Chen Ping tidak yakin dengan kemampuannya untuk melawan 3 dewa tingkat 9. Selain itu, dia tidak tahu apakah masih ada pengejar dari keluarga Chen di sini, atau pengejar dari kuil. Baru saja kita mencapai tingkat ke-14 alam surgawi, dan kita sudah memiliki begitu banyak musuh. Long Mo berjalan menghampirinya, menatapnya dari atas. Tuan Muda Chen, semuanya sudah berakhir. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah gelap itu kembali mengembun. Chen Ping berbaring di tanah, menatap langit, dan tiba-tiba tertawa. Senyum itu sangat tenang. Sebuah lampu merah gelap jatuh menimpa bangunan. Tepat saat itu, mengaum, raungan naga menggema di seluruh langit dan bumi. Cahaya keemasan turun dari langit dan menghalangi jalan Chen Ping. Serangan Long Mo diblokir oleh cahaya keemasan itu. Pupil matanya menyempit saat telah menatap pendatang baru itu. Itu kamu. Cahaya keemasan itu memudar, menampakkan sesosok figur. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah bermartabat, memancarkan aura naga emas yang mewah. Long Yuan, naga penjaga dari kolam naga kuno, telah tiba. Orang tua itu tidak memiliki aura iblis, hanya aura murni seekor naga surgawi, agung dan luas. Kemunculannya seketika membuat ekspresi Long Mo dan 2 orang lainnya berubah serius. Tetua Long Yuan, suara Long Mo menjadi rendah, Anda masih hidup. Long Yuan menatap ketiga orang di hadapannya, ekspresi kompleks terlintas di matanya kemarahan, penyesalan, dan sedikit kesedihan yang tak terlukiskan. Long Mo, Long Xing, Long Sa. Dia memanggil ketiga nama itu, satu kata demi satu kata, kalian bertiga memang masih hidup. Tapi, tatapannya tertuju pada aura merah gelap samar yang terpancar dari ketiganya, dan secercah rasa sakit terpancar di matanya. Kalian benar-benar telah berpihak pada klan iblis. Long Mo mencibir, menyerah. Tetua Long Yuan, Anda keliru. Kami hanya memilih jalan yang benar. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu kedua orang di belakangnya, lihatlah kami. Seberapa besar kekuatan kami meningkat sejak kami menyatu dengan energi iblis. Kami berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas, siap untuk menembus ke alam abadi sejati kapan saja. Dan bagaimana dengan kalian para naga yang berpegang teguh pada tradisi? 10.000 tahun telah berlalu, dan kalian masih bersembunyi di sudut-sudut gelap, nyaris tidak bertahan hidup. Long Yuan tidak membantahnya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Tatapan itu membangkitkan rasa tidak nyaman yang aneh di dalam diri Long Mo. Long Mo? Long Yuan perlahan memulal, apakah kau tahu mengapa Yang Mula Kaisar Naga membubarkan dan menyembunyikan klan naga kala itu? Long Mo terkejut. Long Yuan melanjutkan, ini bukan untuk menghindari apapun, tetapi untuk melindungi garis keturunan naga agar tidak terkontaminasi oleh energi iblis. Energi iblis mungkin tampak meningkatkan kekuatan, tetapi pada kenyataannya, lah mengikis esensi itu sendiri. Kalian mungkin kuat sekarang,
tetapi tidak akan lama sebelum kalian benar-benar kehilangan diri kalian sendiri dan menjadi boneka iblis. Ekspresi Long Mo berubah, lalu dia mencibir. Itu berlebihan. Long Yuan menggelengkan kepalanya, entah itu berlebihan atau tidak, kalian tahu di dalam hati kalian. Dia melangkah maju dan melindungi Chen Ping di belakangnya. Dengan kehadiran saya di sini hari ini, Anda tidak bisa menyentuhnya. Kilatan tajam muncul di mata Long Mo. Long Yuan, apakah kau masih menganggap dirimu sebagai tetua naga surgawi seperti dulu? Kau telah terperangkap di kolam naga selama 10.000 tahun, dan kekuatanmu telah lama menurun. Sementara itu, kami bertiga berada di puncak kekuatan kami. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan kami bertiga sendirian? Long Yuan tidak menjawab, tetapi tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Sesosok naga emas semu muncul di belakangnya. Sosok hantu itu lebih nyata dan lebih megah daripada sosok Chen Ping. Apakah itu bisa diblokir atau tidak, kita hanya akan tahu setelah pertarungan. Long Mo mendengus dingin, dasar bodoh yang keras kepala. Dia melambaikan tangannya, dan Long Xing serta Long Sa menyerang secara bersamaan. 3 pancaran cahaya merah gelap melesat ke arah Long Yuan. Long Yuan mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berubah menjadi penghalang. Ledakan, deru yang memekakkan telinga mengguncang langit. Penghalang emas itu bergetar hebat, tetapi tidak jebol. Ekspresi Long Mo dan 2 orang lainnya berubah. Kekuatan Long Yuan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Long Mo menggertakkan giginya, ayo kita pergi bersama. Ketiganya menyerang secara bersamaan, dan cahaya merah gelap semakin intens, dengan bau busuk samar yang menyebar di udara. Long Yuan tetap tanpa ekspresi, tubuhnya dilindungi oleh cahaya keemasan, saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan ketiganya. Untuk sesaat, pegunungan dan hutan dipenuhi dengan kilatan cahaya dan deru yang tak henti-henti. Chen Ping berbaring di tanah, menyaksikan pertempuran sengit antara para naga, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Jadi, inilah kekuatan sejati dari ras naga. Energi naga emas dan energi iblis merah gelap bertabrakan, menciptakan badai dahsyat setiap kali terjadi benturan. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Long Yuan kuat, dia sudah tua, dan karena kalah jumlah 3 lawan 1, dia secara bertahap kehilangan kendali.